Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan salawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, puncak dari keistimewaan seorang hamba dalam melakukan suatu pekerjaan adalah ketika amal atau pekerjaan itu diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam perjalanannya mencapai tingkatan seperti itu tidak selalu mudah bagi setiap orang. Oleh karena itu para ulama banyak yang memperbolehkan jika ada di antara kita yang melakukan suatu pekerjaan atau suatu amal dengan mengharapkan pahala atau balasan yang Allah janjikan. Banyak sekali hadis dan ayat yang menunjukkan bentuk dan tingkatan balasan amal seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam salah satu hadisnya menyebutkan tingkatan-tingkatan amal tersebut. Antara lain dalam hadis berikut ini, balasan bagi amal-amalan itu ada 5. Ada amal yang dibalas dengan semisalnya, ada amal yang mewajibkan, ada amal yang dibalas 10 kali lipatnya, ada amal yang dibalas 700 kali lipat, dan ada amal yang tidak ada yang mengetahui pahala yang berhak diterima pelakunya kecuali Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Lantas bagaimana maksud dari kelima tingkatan amal tersebut dengan didasarkan pada hadis di atas? Yang pertama, amalun bimitslihi, atau amal dengan balasan yang setimpal. Amalan ini merujuk pada amal yang dibalas setara dengan apa yang dilakukan. Suatu perbuatan baik dibalas dengan balasan yang sama. Sebagai contoh, ketika seseorang memberi senyum kepada orang lain, maka ia juga akan mendapat balasan senyum dari orang lain. Termasuk dalam golongan amal ini adalah niat seorang hamba untuk beramal baik, hanya saja karena hal di luar kemampuannya, amal itu gagal terlaksana. Itulah kemurahan Allah yang mencatat kebaikan hamba walaupun baru niatnya saja. Tak salah jika Rasulullah menyabdakan, niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Sebab dengan niat baiknya, cahaya sudah terpancar dalam hatinya. Dan selain itu, amal yang dibalas 1 kali lipat adalah amal buruk seorang hamba. Itu pun tidak buru-buru dicatat, tetapi ditunggu terlebih dahulu hingga 6 jam. Karena siapa tahu hamba yang melakukan amal buruk itu memohon ampunan. Seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, malaikat amal sebelah kanan adalah kepercayaan atau pemimpin malaikat amal sebelah kiri. Jika seorang hamba berbuat kebaikan, maka ia langsung mencatatnya. Namun jika si hamba berbuat keburukan, maka ia berkata kepada malaikat sebelah kiri,
tunggulah hingga 6 jam. Jika hamba itu istighfar, maka amal buruknya itu jangan dituliskan. Tapi jika ia tidak bertobat, maka tulislah 1 keburukan saja. Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu yang kedua, amalun mujib atau amalan yang wajib balasannya. Maksud dari amal ini adalah amal dari hamba yang tidak menyembah siapapun kecuali kepada Allah, tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, tidak menuju siapapun kecuali kepada Allah, tidak keluar dari perintah Allah dan tidak melanggar larangan Allah, maka baginya wajib balasan surga. Sebaliknya, hamba yang keluar dari perintah Allah dan melanggar larangan Allah, maka wajib bagi hamba tersebut balasan neraka. Amal wajib ini memiliki konsekuensi yang pasti dari Allah. Jika seseorang menjalankan kewajiban ini dengan sempurna, maka ada pahala tertentu sebagai balasan yang wajib atau sudah dijanjikan oleh Allah. Sebagai contoh, menunaikan sholat 5 waktu. Ini adalah ibadah yang wajib dilakukan dan balasannya sudah ditentukan, yaitu mendapat pahala yang pasti dan diampuni dosa-dosanya jika dilaksanakan dengan benar. Lalu yang ketiga, amalun bi asyratin atau amal yang dibalas 10 kali lipat. Secara umum, amal seorang hamba dicatat Allah 10 kali lipatnya. Dijelaskan dalam sebuah hadis, kebaikan itu dicatat 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Sementara keburukan dicatat semisalnya kecuali diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lebih lengkap juga dijelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika hambaku bertekad melakukan kejelekan, janganlah dicatat hingga ia melakukannya. Jika ia melakukan kejelekan tersebut, maka catatlah 1 kejelekan yang semisal. Jika ia meninggalkan kejelekan tersebut karenaku, maka catatlah 1 kebaikan untuknya. Jika ia bertekad melakukan 1 kebaikan, maka catatlah untuknya 1 kebaikan. Jika ia melakukan kebaikan tersebut, maka catatlah baginya 10 kebaikan yang semisal, bahkan hingga 700 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada pula amal tertentu yang dicatat 10 kali lipat dengan bentuk balasan yang berbeda. Contohnya seperti yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, siapa saja yang bersolawat kepadamu 1 kali, maka Allah akan mencatat untuk orang itu 10 kebaikan, menghapus darinya 10 keburukan, dan mengangkat untuknya 10 derajat. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Lalu yang keempat, amalun bisab'i miyatin atau amal yang dibalas 700 kali lipat. Amal yang mendapat balasan 700 kali lipatnya adalah amal berjihad di jalan Allah. Informasi balasan itu disampaikan secara jelas dalam ayat Al-Quran. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dalam konteks kekinian, jihad tidak saja berbentuk angkat senjata di medan pertempuran, tetapi apapun yang dikerahkan dalam rangka menegakkan dan menghidupkan agama Allah, seperti membangun sarana ibadah, menghidupkan kegiatan dakwah, membina generasi pengamal Al-Quran, juga termasuk amaliyah jihad atau berjuang di jalan Allah. Lalu tingkatan yang kelima adalah
amalun la ya'lamu sawaba amalihi illallah, yaitu amal yang pahalanya hanya diketahui oleh Allah. Salah satu amal yang tidak diketahui besaran balasannya adalah amal puasa. Tentunya adalah puasa wajib, sebagaimana dalam hadis, aku akan membalas langsung ibadah puasa wajib. Sebab besaran balasan puasa sunnah diketahui dalam beberapa hadis, ada yang diampuni dosa 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Selain itu masih ada amal-amal tertentu dari seorang hamba yang dikehendaki Allah mendapat balasan yang tak ternilai besarnya, sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah ayat, Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tingkatan dan gambaran balasan Allah bagi para hambanya. Betapa murahnya Allah yang begitu teliti membalas kebaikan hamba-hambanya. Di saat hambanya berbuat baik, Dia balas 10 kali lipat, 7 kali lipatnya, bahkan sampai tak terhingga. Namun dikala hambanya berdosa, Allah tangguhkan hingga beberapa saat, barangkali ia bertobat. Kendati tak bertobat, maka dicatatnya 1 kesalahan saja. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang meraih keutamaan beramal, khususnya di bulan Ramadan tahun ini, yang memiliki tingkatan amal tertinggi dengan potensi balasan amal yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.